Oke, Rifda. Apakah penguji dan timekeeper sudah datang semua? Sebentar, Bu. Lagi dicek dulu ya, Bu. Ya. Sepertinya kurang satu orang, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Kayaknya udah semua nih, Bu. Oke, silakan dimulai aja, Nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bisa hadir di presentasi kali ini. Dan saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak, Hukum Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi Kecamatan Batam Kota di KPP Batam Selatan. Selanjutnya kita ke latar belakang. Perekonomian Indonesia belum berhasil sepenuhnya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Banyak kebutuhan negara yang masih belum terpenuhi dalam pembangunan, bahkan fasilitas sarana dan prasarana. Fasilitas umum yang perlu diperbaiki seperti jalan raya, balai pengobatan, dan lembaga masyarakat. Masyarakat seringkali mengeluhkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional. Sumber utama pembiayaan ini adalah berasal dari perpajakan. Kontribusi perpajakan ini terhadap pembangunan nasional sangat penting dalam rangka menghimpun dana untuk belanja negara dan pembangunan nasional, sehingga masyarakat wajib pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap permasalahan ini. Menurut Ragimun, Husnur Roshida, dan Ulfa, tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting pada keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan negara. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris telah terbukti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Suyatmin dan Jatmiko. Selanjutnya, penelitian ini dianggap penting karena saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan patuhnya wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan alasan apa yang menyebabkan mereka itu enggan membayar pajak. Penelitian sebelumnya menurut Dinata 2015 membuktikan bahwa variabel persepsi efektivitas atas sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi variabel sanksi perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andinata tadi, hanya saja terdapat perbedaan antara variabel dan objek yang menjadi penelitian. Berdasarkan kondisi ini, penulis di sini tertarik untuk meneliti dan menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, hukum pajak, serta kualitas pelayanan dan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya untuk wilayah Kecamatan Batam Kota yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka ada 4 perumusan masalah yang akan menjadi inti dari penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh dari kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya? Yang kedua, apakah ada pengaruh dari kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang ketiga, apakah ada pengaruh dari hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? Dan yang keempat, adakah pengaruh dari kualitas layanan fiskus dan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya?
Selanjutnya, tujuan penelitiannya itu adalah mengetahui pengaruh dari kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, kedua pengaruh dari kepatuhan wajib pajak tadi terhadap kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya, terus yang ketiga hukum pajak tadi apa sih pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, dan yang keempat pengaruh dari kualitas layanan Fiskus dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat, teoritis dan juga praktis, di mana teoritis sebagai bahan referensi, bahan perbandingan untuk penelitian yang sejenis dengan penelitian, dan yang pastinya juga untuk mengembangkan literatur yang sudah ada. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ke depannya bagi pemerintah dan Ditjen Pajak mengenai faktor apa saja sih yang menjadi sebab kepatuhan daripada wajib pajak ini dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada batasan masalah. Adapun variabel independen yang membatasi ruang lingkupnya yaitu kepatuhan wajib pajak, kepatuhan pajak, hukum pajak, kualitas pelayanan Fiskus dan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Adapun kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Bedanya kepatuhan pajak dan kepatuhan wajib pajak itu apa ya? Ya Bu, sebelumnya saya juga masih bingung karena ada di literatur yang saya dapat ada yang kepatuhan pajak ini dia satu dengan kesadaran, ada juga yang terpisah gitu Bu. Jadi saya mau coba yang terpisah juga Bu, yang si kepatuhan pajaknya ini Bu. Tapi maksud saya secara teoritis atau secara definisi atau secara terminologi gitu, itu bedanya apa gitu sehingga harus didefinisikan secara terpisah gitu? Oh, ada di kajian teori, Bu. Boleh kita mau ke kajian teori ya, Bu? Saya khawatirnya itu hal yang sama gitu maksud saya. Karena apa bedanya coba? Kalau untuk ke psikologis, sebenarnya kalau kesadaran itu lebih ke ini kita bukan bicara soal kesadaran ya. Ini variabel independennya kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan pajak ya. Yang ini ya Bu, kepatuhan pajak X1 terhadap dan X2 kepatuhan itu. wajib pajak. Iya. Soalnya kan kalau saya lihat yang proposal sebelumnya karena dia pakai bahasa Inggris kan, maksudnya variabelnya. Yang tax awareness sama tax compliance. Nah, itu saya ngerti karena satu tax awareness itu kesadaran pajak, tax compliance kepatuhan pajak gitu ya. Pajak. Nah, cuman di sini jadinya jadi kepatuhan dua-duanya gitu, bukan kesadaran. Iya Bu, kalau dia ditranslatekan yang untuk literatur yang menjadi arahan saya, mereka menggunakan tax compliance dan tax awareness gitu Bu. Jadi terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi mereka menggunakan bahasa Inggris Bu untuk variabel independennya. Coba kita lihat di ininya kamu di apa namanya kajian empirisnya, coba kita lihat. Nah. Ini untuk yang kepatuhan pajak Bu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum. Enggak, Nak. Kepatuhan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan. Ini masih di atas nih tulisannya 612 kepatuhan pajak ya. Di bawahnya di dalam satu paragraf yang sama tapi di bawahnya kepatuhan wajib pajak. Kebayang nggak, Nak? Coba masih di tempat yang sama. Kita bicara soal dua variabel nih, satu kepatuhan pajak, satu kepatuhan wajib pajak. Tapi kalau kamu lihat di kajian teori yang barusan, yang kepatuhan pajak ini 61.2, itu kamu lihat di bawahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini kan kepatuhan wajib pajak. Padahal di atasnya kepatuhan pajak.
yang kamu bilang kepatuhan pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah dua variabel yang berbeda, tapi kamu artikan dalam satu tempat yang sama. Kebayang nggak maksudnya, Rifda? Oh, kebayang, Bu, ya. Tadi variabelnya dua, yang X1, X2 itu kepatuhan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Ya. Oke. Nah, terus di sini di 612 ini kepatuhan pajak. Yang saya pikir itu awalnya variabel X1, tapi ternyata waktu di bawahnya jadi variabel X2 nih, variabel kepatuhan wajib pajak. Ada ya kan? Ini hati-hati dengan menggunakan istilahnya, nanti takutnya ya seperti ini gitu. Jadi karena kamu juga tidak bisa membedakan antara dua variabel yang berbeda, tapi kamu insist, kamu pengen supaya itu dipisahkan gitu. Sebetulnya nggak masalah kalau mau dipisahkan, tapi kamu benar-benar memahami bahwa ini dua variabel yang memang benar-benar berbeda gitu. Ya. Oke, Bu. Ya. Ya, coba kita lanjut, Nak. Lanjut ya, Bu. Selanjutnya ada kajian teori. Di sini ada pengertian dari pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Penelitian. Oh ya, kita langsung lanjut ke literatur. Jadi kajian literatur yang pertama itu dari tadi sama kayak yang tadi ya. Yang tadi itu kamu bilangnya hukum pajak ya. Sementara tadi di kajian teorinya kamu tulisnya sanksi pajak ya. Kalau kamu lihat lagi di itunya di apa namanya karena saya baca proposal yang sebelumnya ya, maksudnya yang sebelum ini. Itu kamu nulisnya tax penalties ya. Penalti. Nah, artinya itu daripada hukum pajak seolah-olah hukum ya. Karena hukum itu bisa jadi artinya bisa law ya. Bisa law dibandingkan penalti sanction gitu ya, penalti, fine. Nah, itu kayaknya lebih cocok sebetulnya sanksi. Kamu naruhnya di situ di kajian teori kamu sebutkannya sebenarnya sanksi pajak. Tapi kamu di atas di variabel kamu sebutkannya hukum. Ya, seolah-olah itu regulasi atau regulasi ya benar, Bu. Law gitu lah ya, maksudnya peraturan gitu maksudnya. Nah, itu hati-hati dengan menggunakan istilah itu lagi, maksudnya jadi kita nih bicara soal variabel, tapi kalau bisa harus konsisten dari awal sampai akhir kita menggunakan istilah yang sama. Terus juga ini apa namanya memang itu yang kita maksud gitu. Jangan sampai cuman kita sengaja pisah-pisahkan aja supaya banyak gitu, nggak gitu. Oke, Bu. Ya, Rifda. Ya, Bu. Jadi kajian literatur yang pertama dari Andinata 2015, dalam penelitiannya dilakukan secara kuantitatif. Data penelitiannya itu dilakukan menggunakan statistik dan populasi penelitiannya adalah WPOP yang ada di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Sebanyak 45.200 WPOP yang aktif, dan pengambilan sampelnya ini metodenya adalah proportional sampling. Kemudian ditemukanlah 100 orang yang menjadi sampel, dan metode pengumpulannya ini adalah kuesioner ya dari data primer. Kemudian variabel independen yang digunakan ini adalah kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Jadi hasil dari penelitian Andinata menyebutkan bahwa yang pertama variabel kesadaran. Jadi yang cocok sama kamu itu tadi yang sanksi pajak cocok ya. Kemudian yang kualitas pelayanan ya tadi kalau nggak salah ya. Iya, Bu, kualitas pelayanan. Kamu pakai juga, oke. Terus berarti masih ada dua variabel yang saya masih nunggu apakah ada dasarnya. Coba lanjut. Yang selanjutnya dari literatur yang kedua. Dari ada nggak yang dua ini sisanya? Di sini ada 5 variabel, yaitu kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, serta persepsi dan efektivitas sistem perpajakan.
Oke, jadi kalau di sini kepatuhan wajib pajak oke ya. Iya, Bu. Bukan kepatuhan pajak ya. Oke, Iya, lanjut ke kepatuhan wajib bawah. pajak. Selanjutnya dari penelitian Siat dan Tolly, variabelnya itu tidak jauh berbeda dari penelitian Ulin Nuha. Adapun yang mereka teliti ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dan variabelnya di sini adalah faktor kesadaran perpajakan, faktor petugas pajak, faktor hukum pajak, dan Ini faktor kita bicara sikap hukum rasional. itu regulasi ya. Iya, Bu. Hukum di sini regulasi. Berarti kan dari sini semua variabelnya nggak ada yang kamu pakai nih. Ini nggak relevan dengan kamu. Kamu nggak pakai kesadaran, kamu nggak pakai petugas pajak, kamu nggak pakai hukum pajak. Maksudnya kamu kan sebetulnya kan lebih ke sanksi pajak kan. Iya, sanksi pajak. Dan sikap rasional juga kamu nggak pakai. Jadi penelitian ini nggak bisa kamu pakai karena dia nggak mendukung. Kebayang nggak maksud saya? Yang kamu anggap mendukung itu kalau memang ada salah satu X-nya yang mendukung, X dan Y-nya ya. X dan Y-nya itu yang mendukung. Walaupun mungkin nggak semua variabel mendukung, jadi memang harus ada lagi artikel lainnya untuk mendukung untuk variabel lainnya. Tapi minimal itu X dan Y-nya itu harus sama. Nah, di faktor ini yang sama itu cuma Y-nya, X-nya tapi nggak ada gitu, nggak ada yang sama. Nah, oleh sebab itu artikel ini tidak relevan dianggapnya. Kamu harus cari yang lebih relevan. Oke, baik Bu. Selanjutnya sepertinya ada satu lagi Bu. Ya, boleh. Satu lagi dari Hamzah, Ramdhani, dan Putra, faktor-faktornya itu variabelnya yaitu kualitas atau mutu layanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi. Di sini cocok cuman yang mutu layanan aja ya, kan kamu juga pakai itu kan? Iya. Oke, yang ini masih bisa dipakai. Ya. Tapi tetap yang tadi masih tidak menjawab yang tadi X1 dan X2-nya yang kesadaran pajak dan kesadaran wajib pajak itu dipisahkan. Sementara di penelitian terdahulu tidak ada yang memisahkan itu gitu. Di sini nggak ada yang menunjukkan itu dan malah yang kesadaran kepatuhan pajak atau wajib pajak saya lupa itu nggak ada gitu maksudnya. Nah itu harus hati-hati Rifda karena itu penting banget gitu. Kita nggak bisa bicara soal instrumen kalau variabelnya aja belum fix gitu. Baik, ya Rifda. Kita lanjut ke hipotesis. Jadi hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh yang positif antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, untuk hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh positif antara kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hipotesis yang ketiga, terhadap pengaruh yang positif antara hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hipotesis yang keempat, terdapat pengaruh yang positif antara kualitas layanan fiskus dan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya nah, di sini beda lagi nih kesadaran pajak jadinya di sini. Di kerangka pemikiran. Gue sadar. Ya nggak apa-apa, tapi maksud saya kamu harus konsisten lah, maksudnya jangan berubah-ubah. Lain lagi ya Bu, saya juga yang bikin juga bingung. Kamu aja bingung apalagi saya. Iya. Ini variabel dari atas sampai ke bawah variabelnya berubah terus. Ya, tapi saya hargai ya usahanya ya supaya ini saya lihat kamu terus berproses kan ya. Jadi yang kamu kirim masih kamu edit lagi. Ya nggak masalah. Nanti kan makin sering dipresentasikan makin ketahuan ya. Tapi ini satu lagi, jadi misalnya kalau tadi kepatuhan wajib pajak, kemudian di sini juga ada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. X dan Y-nya itu terlalu mirip gitu. Secara logika pun, maksudnya terminologi umum itu sepertinya mirip sekali gitu kepatuhan wajib pajak, kepatuhan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Artinya X1, X2 dan Y itu nama variabelnya terlalu mirip, bahkan kamu sendiri tidak bisa membedakan gitu. Secara definisi itu apa gitu. Makanya tadi di bagian kajian teori aja itu semua digabung gitu jadinya kan. Nah itu harus kamu pretelin
sehingga kamu sendiri paham betul setiap variabel ini adalah variabel-variabel yang berbeda yang bisa mempengaruhi. Jangan sampai variabelnya sama, karena kalau variabelnya sama dan tidak bisa dibedakan bahkan oleh responden, itu hasilnya juga pasti akan bias ya. Maksudnya dia juga, karena dia sendiri juga nggak begitu ngeh gitu dari semua pertanyaan-pertanyaan ini, kok kayaknya itu lagi gitu. Jangan. Iya benar Bu. Lanjut ya Bu. Ya, ini Selanjutnya, Ainun bekerja sangat baik nih sebagai timekeeper. Dari 10 menit, 5 menit saya diingetin. iya. Ya, Selanjutnya silakan. ada metode penelitian, yaitu penelitiannya ini kuantitatif yang akan dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner yang akan dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan untuk populasi dari WPOP Kecamatan Batam Kota. Selanjutnya operasionalisasi variabel dan pengukurannya. Yang pertama ada variabel independen. Di sini yang pertama adalah kesadaran pajak. Di sini saya penelitian ini, kesadaran membayar pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Alfiah 2019. Di sini ada indikatornya, yaitu wajib pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak, wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran, dan seterusnya. Untuk kesadaran wajib pajak ini artikel aslinya si Alfiah ada kamu? Iya Bu, saya langsung ngambil replikasi coba dari. Saya lihat Nak. Oke Bu, tunggu ya Bu. Nanti tulisannya dirapihkan ya Nak ya. Iya Bu. Banyak salah ketik yang rapi. Sudah kelihatan belum ya Bu? Iya, sudah kelihatan. Saya boleh lihat kata-katanya di atas, karena ini kan udah instrumen ya. Apakah ada dimensinya gitu? Ini instrumennya kan? Iya. Kayaknya saya belum ini deh Bu. Dia terpisah gitu kan Bu antara lampiran dan yang atasnya. Nah yang atasnya ini saya dokumennya kececer nih Bu. Nah ini udah ini skripsi atau ini udah artikel jurnal? Ini skripsi Bu. Cari yang artikel jurnal ya. Nah, kalau di artikel jurnal tuh kamu bisa ketahuan kayak tadi yang sempat disampaikan oleh Selfie gitu loh. Jadi instrumen itu adalah bentuk detail dari dimensi yang disampaikan sebelumnya. Jadi misalnya kalau tadi ya, kalau Selfie misalnya itu misalnya kesadaran pajak. Kesadaran pajak kemudian ada dimensi-dimensinya, misalnya dimensi pengetahuan, dimensi sosialisasi, misalnya gitu ya. Nah, itu namanya kita sebut dengan dimensi-dimensi gitu. Nah, itu biasanya disebutkan di artikel. Kemudian dari situ baru kamu jabarkan lagi ke indikator ya. Misalnya pengetahuan selama di mana gitu, misalnya itu namanya indikator. Kemudian kamu jabarkan lagi itu ke kuesioner. Jadi apakah responden atau apakah Anda memperoleh sosialisasi tentang kesadaran perpajakan misalnya. Nah, itu baru nyampe ke situ. Nah, kamu lompat, Nak. Lompatnya itu maksud saya begitu bilang variabel langsung pertanyaan. Enggak gitu. Kamu jabarkan pendukung untuk semua variabel itu apa? Itu kita sebut dengan dimensinya. Kemudian kita detailkan lagi berdasarkan indikator-indikator, kemudian baru kamu nyampe ke pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah kuesioner. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah, tapi waktu saya sudah habis, Nak. Iya, jadi kamu masih punya banyak PR ya, Nak. Ya. Silahkan ditutup ya, Rifda. Iya. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Dwi. Saya juga mengucapkan terima kasih. Kita sama-sama belajar dari
kesalahan yang ada pada hari ini. Semoga kedepannya bisa diperbaiki, dan terima kasih juga untuk teman-teman penguji dan timekeeper. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Rifda. Makasih Bu. Saya live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.